mengenai gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini juga dikenal dengan gaya magnet. Ialah gaya yang ditimbulkan oleh suatu medan magnet atau yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak, atau bisa juga oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Nah, gaya Lorentz, arah dari gaya Lorentz ini selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik I dan induksi magnetik yang ada dengan simbol B. Jadi kalau dibayangkan mirip dengan ruangan 3 dimensi dengan 3 sumbu masing-masing arus listrik, medan magnet, dan arah gaya Lorentz. Nah, pada bagaimana gaya Lorentz pada kawat berarus listrik? Nah, pada kawat penghantar dengan panjang L yang dialiri arus listrik sebesar I, kemudian kawat tersebut diletakkan pada daerah B yang dipengaruhi oleh medan magnet B, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dipengaruhi oleh besar medan magnet, kuat arus, dan sudut yang dibentuk oleh medan magnet dan juga kuat arus listrik tersebut. Nah, rumusnya itu F Lorentz sama dengan B dikali I dikali L sin alfa. Dengan B itu merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, I merupakan kuat arusnya itu dengan simbol satuan A, dan kemudian panjang kawat dengan simbol M yang merupakan satuannya meter. Nah, sehingga gaya Lorentz ini disimbolkan dengan N atau Newton. Nah, arah dari gaya Lorentz tadi bisa teman-teman lihat pada gambar ini menggunakan kaidah tangan kanan, yang mana ibu jari digunakan sebagai arah arus listrik, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan juga jari tengah itu menunjukkan arah dari gaya Lorentz. Nah, kaidah pemutaran skrup. Jika skrup diputar dari I ke B searah dengan arah jarum jam, maka arah gaya Lorentz ke bawah. Sebaliknya, jika diputar dari I ke B dengan arah berlawanan arah jarum jam, maka akan menghasilkan gaya Lorentz ke atas. Nah, ini yang ini arah putar skrup yang searah jarum jam, kemudian yang ini yang berlawanan arah jarum jam. Nah, gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Jika ada dua buah kawat lurus berarus listrik yang diletakkan sejajar pada sebuah medan magnet, maka akan mengalami gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik. Namun jika salah satu kawat berlawanan arah, maka akan tolak-menolak. Nah, pada gambar teman-teman bisa lihat kan, gaya tarik-menarik terjadi ketika arah dari masing-masing kawat itu searah nih. Ini searah arahnya. Jadi merekanya itu tarik-menarik. Nah, sedangkan ketika berlawanan arah nih, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Kedua gaya saling menjauh. Nah, untuk rumusnya itu besar gaya tarik menarik atau tolak menolak di antara dua kawat sejajar yang berarus listrik dan terpisah sejauh A dapat ditentukan dengan menggunakan rumus F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan mu 0 I1 dikali I2 per 2 pi A dikali L. L merupakan panjang kawat pengantar dengan satuan meter atau M, dan juga jarak kedua kawat itu satuannya sama juga seperti L, yang mana itu adalah meter. Nah, untuk kuat arusnya itu masing-masing ampere. Kemudian gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Nah, gaya Lorentz ini ternyata tidak hanya dialami oleh kawat, tetapi juga muatan listrik yang bergerak. Sehingga apabila
muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V di dalam sebuah medan magnet B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya, yaitu gaya Lorentz dengan rumus FL. FL itu merupakan gaya Lorentz sama dengan QVB sin alpha. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan F Lorentz sama dengan B dikali I dikali L sin alpha. Nah, yang mana Q merupakan muatan listrik dengan satuan kolom atau bisa juga ditulis dengan C. V merupakan kecepatan dari gerak muatan tersebut dengan satuan meter per sekon. Kemudian B merupakan kuat medan listrik ialah Tesla yang ditulis dengan T. Alpha merupakan sudut yang dibentuk oleh kecepatan dan juga kuat medan magnet. Nah, arah gaya Lorentz yang dialami partikel bermuatan Q yang bergerak dalam sebuah medan magnet adalah tegak lurus dengan arah kuat medan magnet dan arah kecepatan benda bermuatan tersebut. Untuk menentukan arahnya ini perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu bila muatan Q positif maka maka kecepatannya searah dengan kuat arus. Kemudian untuk apabila muatan Q-nya itu negatif, maka arah dari tegangannya itu berlawanan dengan I. Nah, jika besar sudut antara V dan B adalah 90 derajat, yang itu artinya V tegak lurus dengan B, maka lintasan partikel bermuatan akan berupa lingkaran, sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang sama dengan rumus Lorentz. Nah, dengan rumus FL sama dengan Fs, di mana FL ialah tadi QVB sin 90 derajat karena dia tegak lurus tadi kan, jadi menggunakan sudut 90 derajat. Kemudian Fs dengan M dikali V kuadrat per R, sehingga jari-jari dari sentripetal dari lintasan tersebut, jari-jarinya dirumuskan dengan MV per QB. Nah, kenapa sin 90 derajatnya tidak masuk? Itu pada sudut istimewa sin 90 derajat itu bernilai 1. Nah, kemudian selanjutnya itu nilai theta itu berada di antara nilai 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, maka kemungkinan yang ketiga ini dapat menyebabkan terjadi perpaduan antara gerak GLB dan juga GMB, sehingga menyebabkan terjadinya gerak helix. Nilai theta ini berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, pada kemungkinan ketiga ini dapat menyebabkan terjadi perpaduan antara gerak GLB dan juga GMB dan juga terjadi gerak helix. Baiklah, sekian. Terima kasih.